Selamat datang di channel saya. Bersama saya Robert Inuhan di channel Falsafah Hidup Orang Kei. Saat ini saya lagi berada di tanah leluhur, tanah Bali, tepatnya di Tanah Lot. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum adat Larvul Ngabal. Secara etimologis dapat dijelaskan, lar artinya darah, vul artinya merah, ngah atau ngangah artinya tombak, dan bal artinya bali. Maka secara singkat dan sederhana dapat dijelaskan atau dapat dirumuskan, hukum adat Larvul Ngabal artinya darah merah, tombak bali. Nah, hukum adat Larvul Ngabal itu terdiri dari 7 pasal yang akan saya jelaskan secara singkat dan sederhana. Tapi secara umum hukum adat Larvul Ngabal itu mengatur tentang bagaimana masyarakat Kei harus hidup dalam norma yang benar, mengatur juga tentang hidup bermasyarakat, mengatur tentang hidup sosial, hidup moral. Nah, itulah hukum adat Larvul Ngabal yang dicetuskan oleh Raja Taptut yang makamnya ada di Oholet Fuan. Masih punya keturunannya, salah satunya adalah kami, marga Inuhan. Sekarang bapak saya itu masih pegang kunci masuk ke makam Raja Taptut di Letvuan, di Womarer, Ohoi Letvuan. Hukum adat ini masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Kei sampai pada saat ini. Kita pantas bersyukur karena para leluhur kita meninggalkan sebuah warisan yang sungguh sangat luar biasa, yakni hukum adat Larvul Ngabal yang kita gunakan sampai saat ini, yang mengatur berbagai segi kehidupan masyarakat Kei. Oleh karena itu, memang kita pantas bersyukur karena punya leluhur yang sangat luar biasa yang menciptakan sebuah hukum yang dipakai sampai pada saat ini. Oke, marilah kita melihat bersama-sama bagaimana penjabaran dari 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal yang merupakan warisan para leluhur. Nah, pasal yang pertama adalah Ud Entaut Adfunad. Apa arti dari penegasan Ud Entaut Adfunad? Makna terdalamnya atau arti dari kalimat ini adalah kepala kita bertumpu pada tengkuk kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Orang Kei memandang bahwa kepala adalah organ yang paling tinggi dari tubuh, dan itulah yang diterjemahkan oleh orang Kei sebagai kepemimpinan. Pemimpin adalah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, dan menurut pandangan orang Kei, para pemimpin harus dihormati. Siapa saja yang dimaksudkan dengan pemimpin dalam pandangan orang Kei? Menurut pandangan orang Kei, dalam konteks pasal pertama ini, pemimpin pertama yang harus dihormati adalah Tuhan, yang dalam bahasa Kei disebut sebagai Duat. Pemimpin yang kedua atau kepala yang kedua adalah para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Kepala atau pemimpin yang ketiga yang harus dihormati atau mendapatkan tempat terhormat adalah orang tua. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sampai kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin ini harus mendapatkan tempat terhormat dan harus dihormati? Pertama, Tuhan atau Duat. Tuhan atau Duat harus dihormati karena memang Tuhan atau Duat adalah kepala kehidupan manusia dan alam semesta. Tuhan atau Duat dalam pemahaman orang Kei adalah Dia yang menciptakan alam semesta. Dia menciptakan manusia, Dia berkuasa atas semuanya yang terjadi di dunia ini, maka Dia harus mendapatkan tempat terhormat. Dia harus disembah, Dia harus dihormati.
Lalu yang kedua adalah para pemimpin masyarakat dan para pemimpin agama. Mereka ini harus mendapatkan tempat terhormat dan harus dihormati. Dalam pemahaman orang Kei, para pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin agama adalah para kepala, di mana mereka ini bersatu dengan masyarakat atau bersatu dengan umat sebagai satu tubuh. Nah, fungsi dan kedudukan dari para pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat adalah melindungi, mengawasi masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, mereka yang dipimpin punya kewajiban untuk menghormati pemimpinnya. Lalu yang ketiga adalah orang tua. Orang tua harus mendapatkan tempat terhormat dan harus dihormati karena memang dalam keluarga atau dalam kehidupan berkeluarga, orang tua adalah kepala, di mana orang tua yang mengatur, melindungi, memelihara kehidupan seluruh anggota keluarga. Makanya dalam istilah orang Kei, orang tua sering disebut sebagai duat kebav, di mana harus dihormati. Oleh karena itu, pasal ini juga menegaskan bahwa martabat orang tua tidak boleh direndahkan. Nah, ini adalah sebuah peringatan bagi anak-anak untuk senantiasa memberikan penghormatan terhadap orang tua dan jangan pernah merendahkan orang tuamu. Luar biasa pasal pertama ini. Penghormatan kepada Tuhan, penghormatan kepada para pemimpin, dan penghormatan kepada orang tua. Nah, perhatian utama dari pasal 1 ini adalah penghormatan dan penghargaan terhadap para pemimpin atau para kepala, dalam hal ini Tuhan, pemimpin masyarakat dan agama, dan orang tua. Nah, di sini setiap orang Kei dituntut untuk memberikan penghormatan kepada para kepala atau para pemimpin itu. Nah, di saat yang bersamaan, pemimpin yang kedua dan pemimpin yang ketiga, yakni pemimpin agama, masyarakat, dan orang tua, ada sebuah hal yang menjadi titik perhatian di sana adalah ketika para pemimpin itu mendapatkan tempat terhormat dan para bawahannya harus memberikan penghormatan atau menghormati mereka, di saat yang bersamaan ada sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin, yakni menjaga, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Itulah tugas pemimpin menurut pandangan orang Kei. Jadi tidak hanya menghormati mereka, tapi yang dihormati juga harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Luar biasa. Sekarang kita masuk pada pasal yang kedua. Bunyi dari pasal yang kedua adalah lelad ain fo mahiling. Lelad ain fo mahiling. Secara harfiah diterjemahkan, leher kita adalah luhur dan mulia. Nah, secara etimologis dijelaskan bahwa lelad artinya leher dan mahiling atau mahilin dalam pandangan orang Kei diterjemahkan sebagai sesuatu yang mulia, yang hebat, yang tinggi. Menurut pandangan orang Kei, leher adalah pusat kehidupan. Nah, makna terdalam dari pasal yang kedua ini adalah hidup dan kehidupan seseorang itu bersifat luhur, suci adanya. Nah, oleh karena itu, hidup dan kehidupan seorang manusia tidak boleh diganggu gugat. Sebaliknya, harus dihormati. Nah, pasal ini secara eksplisit menegaskan tentang perikemanusiaan di mana hidup orang lain harus diakui dan dihormati. Leher yang merupakan pusat kehidupan memberikan makna bagi setiap orang Kei untuk menghayati bahwa kehidupan adalah suci dan luhur. Oleh karena itu harus dihormati.
Secara singkat dikatakan, hargailah dan cintailah kehidupan. Sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga. Bunyi dari pasal yang ketiga adalah Ulnit Envil Atumud. Ulnit Envil Atumud. Secara harafiah diterjemahkan, kulit membungkus tubuh. Kulit adalah pembungkus dan diterjemahkan sebagai perlindungan terhadap martabat manusia. Nah, dalam pasal ini termuat bahwa sebuah makna terdalam diungkapkan di sana, baik daging maupun tulang dan organ tubuh manusia semuanya tersimpan secara tersembunyi di bawah kulit. Nah, kulit juga mampu menyembunyikan berbagai jenis penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Maka secara simbolik dijelaskan atau diberikan makna bahwa nama baik seseorang haruslah dipelihara. Makna terdalam dari pasal yang ketiga ini adalah nama baik seseorang harus dijaga dan dihormati. Tidak elok atau tidak baik jika mencemarkan nama baik orang lain. Kesalahan, permasalahan seseorang janganlah digembar-gemborkan kepada orang lain. Dengan mencemarkan nama baik, menceritakan kesalahan dan masalahnya, kita sementara merusak kulitnya atau pembungkusnya dan membuatnya semakin terluka. Pasal yang ketiga ini sungguh sangat luar biasa, mengajak kepada setiap orang kei supaya memahami bahwa ketika kita menceritakan kebusukan orang lain, ketika kita sementara menceritakan permasalahan orang lain, menggembar-gemborkan apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan orang lain, pada saat itulah kita sementara menghancurkan mereka. Maka banyak orang kei, teristimewa para orang tua-tua, sering memberikan pesan, jaga mulut baik-baik. Jika mendengarkan sesuatu, simpanlah dan renungkan. Jangan terlalu banyak menceritakan kebusukan orang lain, karena kamu sendiri juga, kita sendiri juga punya kesalahan, punya keterbatasan, dan kita sendiri juga pernah merasakan ketika orang lain menceritakan kebusukan kita, orang lain menceritakan persoalan kita. Demikian juga hal yang sama berlaku untuk orang lain. Apa yang Anda rasakan itu sama dengan apa yang mereka rasakan. Ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Sebuah ajakan untuk menjaga hati, menjaga telinga, dan menjaga mulut. Sekarang kita masuk pada pasal yang keempat. Bunyi dari pasal yang keempat adalah Lar Nakmud Naivud. Lar Nakmud Naivud. Secara harafiah diterjemahkan darah berkumpul dalam perut. Menurut pandangan orang kei, perut adalah awal kehidupan. Rahim adalah awal kehidupan, karena di situ seorang bayi mulai kehidupan. Selain itu, menurut pandangan orang kei, perut adalah berkumpulnya darah. Makna terdalam dari pasal yang keempat ini adalah tubuh manusia adalah suci. Oleh karena itu, pertama, jangan melukai orang. Dua, jangan menganiaya orang. Dan ketiga adalah jangan membunuh sesamamu. Tubuh manusia jangan dirusakkan atau dilukai sampai mengalirkan darah. Maka secara konkret, pasal ini melarang penganiayaan dan menolak kekejaman yang mengakibatkan
pertumpahan darah manusia. Juga ditegaskan di sana bahwa penumpahan darah bisa berarti pembunuhan terhadap manusia. Oleh karena itu, setiap orang kei diajak untuk senantiasa menghargai dan menghormati kehidupan. Selanjutnya kita masuk pada pasal yang kelima hukum adat Larvul Ngabal. Pasal yang kelima bunyinya adalah rek vokal mutun. Rek vokal mutun secara harafiah diterjemahkan kehormatan dan keluhuran batasan dalam kamar atau dalam rumah. Pasal ini kemudian memberikan sebuah penekanan bahwa kamar tidur adalah sebuah ruang private. Sekali lagi, pasal ini memberikan sebuah penekanan bahwa kamar tidur seseorang itu adalah sesuatu yang private. Oleh karena itu harus dijaga. Maka makna terdalam dari pasal yang kelima ini adalah jangan sembarangan masuk kamar tidur orang lain. Sekali lagi, jangan sembarangan masuk kamar tidur orang lain. Nah, pasal ini juga memberikan sebuah penekanan bagi setiap orang kei untuk memberikan perhatian terhadap kaum perempuan, bahwa dalam kehidupan masyarakat kei, kaum perempuan itu mendapatkan sebuah penghormatan. Mereka selalu dijaga. Maka dalam pasal yang kelima ini dikatakan dengan sebuah ketegasan, bersikaplah sopan terhadap kaum perempuan. Bersikaplah sopan terhadap kaum perempuan. Nah, satu hal yang harus ditegaskan di sini, bahwa perempuan dalam kebudayaan masyarakat kei itu harus dilindungi, harus dijaga. Dalam pemahaman orang kei itu dia bisa marah besar. Dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar dugaan. Dia bisa berontak karena dua hal, yakni batas tanah dan saudara perempuan. Ketika gangguan terhadap batas tanah dan merendahkan martabat saudara perempuan, orang kei bisa marah besar. Dua hal ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian utama orang-orang kei. Batas tanah dan saudara perempuan. Dua hal ini kau jangan pernah mengganggunya. Karena kemarahan besar itu terjadi ketika dua hal ini diinjak-injak. Kita masuk pada pasal yang ke-6. Bunyi dari pasal yang ke-6 adalah Moriain Fomahiling. Moriain Fomahiling secara harafiah diterjemahkan tempat tidur orang berumah tangga adalah murni dan agung. Bunyi pasal ini sudah jelas dengan sebuah makna yang sangat mendalam. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan adalah suci dan luhur, sehingga harus dijaga dan dihormati. Lalu kemudian ada juga penegasan kaum perempuan adalah mereka yang wajib dihormati dan dilindungi. Akhirnya kita masuk pada pasal yang ke-7, yakni Hirani fo ini it did fo it did. Hirani fo ini it did fo it did. Secara harafiah diterjemahkan milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita. Pasal ini sungguh sangat jelas bahwa milikku adalah milikku, milikmu adalah milikmu. Oleh karena itu, jangan merampas, jangan mencuri, jangan menguasai apa yang bukan milikmu. Demikianlah penjelasan singkat mengenai penjabaran 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal yang menjadi warisan para leluhur untuk anak cucu masyarakat kei. Apa yang diwariskan oleh para leluhur masih tetap
relevan untuk kehidupan kita pada zaman sekarang. Apa yang diajarkan oleh para leluhur juga diajarkan dalam agama-agama kita. Maka kita pantas bersyukur punya leluhur yang hebat-hebat. Akhirnya, marilah kita menjaga dan melestarikan warisan budaya kita yang luar biasa ini. Marilah kita melestarikan warisan leluhur dan menuturkannya kepada generasi selanjutnya, sehingga warisan leluhur ini tetap dijaga dan dilaksanakan dalam tatanan hidup masyarakat Ewaw atau masyarakat Kei. Marilah mencintai budaya daerah kita. Saya bangga menjadi anak Kei Yanat Ewaw. Sekian dan terima kasih. Tabe Fangnanan.